Please enjoy! Di video kali ini, saya akan membahas akuntansi kas, di mana dalam materi akuntansi kas ini ada yang namanya kas kecil, atau dalam bahasa Inggrisnya sering disebut petty cash. Jadi sebenarnya kas kecil itu apa sih? Terus kegunaannya untuk apa? Dan seandainya jika kita tidak membuat petty cash, boleh tidak? Nah, mari kita bahas. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa itu kas. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, kas adalah harta perusahaan yang berfungsi sebagai alat tukar dan dapat memberikan dasar pemahaman akuntansi. Artinya, kas adalah suatu harta yang paling siap digunakan sebagai alat pembayaran. Jadi, kas kecil itu apa sih? Bedanya apa? Saya namakan kas tadi yang kita bahas itu, yaitu kas besar. Jadi, kas kecil itu adalah bagian dari kas besar. Apa itu kas kecil? Petty cash atau kas kecil adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan operasional perusahaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Kas kecil digunakan untuk mendanai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana konsumsi untuk kepentingan rapat dan lain sebagainya. Misal, perusahaan X, YZ punya kas besar, kita anggap 100 juta. Terus disimpan di berangkas. Kemudian, dari bagian akuntansi, meminta uang untuk membayar listrik. Alangkah ribetnya jika membayar listrik 500.000, harus membuka berangkas terlebih dahulu, baru dibayar kemudian. Sangat tidak efektif dan efisien. Dapat mengurangi resiko jika setiap hari kita membuka berangkas, tentu akan lebih aman jika ada dana kas kecil. Nah, sampai di sini sudah paham kan kas kecil itu dibentuk untuk apa dan manfaatnya buat apa? Seandainya kita tidak membentuk kas kecil, gimana? Boleh nggak ya? Jawabannya boleh-boleh aja sih, karena ini sifatnya opsional. Jadi, balik lagi ke fungsi dibentuknya dana kas kecil. Tadi fungsinya yaitu untuk mempermudah pembayaran dalam jumlah kecil. Jadi, kalau mempersulit atau terjadinya penyelewengan, ya jangan dibentuk, sesuai kebijakan manajemen mau dibentuk atau tidak. Jadi, jika tidak ada toko kelontong yang tidak membentuk kas kecil karena memang perputaran dananya kecil, ya tidak masalah. Tujuan dibentuknya kas kecil yaitu untuk mempermudah pembayaran dalam jumlah kecil, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis, juga praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak terencana sebelumnya. Ada dua metode pengelolaan kas kecil, yaitu metode tetap in-place fund system. Metode tetap adalah metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap.
Setiap pengeluaran kas terjadi pemegang peti kas, tidak serta-merata langsung mencatatnya di buku jurnal kas kecil, tapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluaran. Yang kedua, ada metode berubah-ubah, fluctuating pound system. Metode berubah-ubah adalah suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan.